Yang kedua, ketika orang tua memanggil anak dengan panggilan yang buruk, termasuk mencela, membanding-bandingkan, mengata-ngatain yang buruk-buruk, kamu bodoh, kamu emang apa dan segala macam. Kan banyak orang tua di kampung bilang anaknya goblok kok kamu kayak gitu-gitu ya. Nah itu kan durhaka. Dan yang ketiga, durhaka orang tua ketika menafkahi dari harta yang haram atau tidak menafkahi sama sekali, apalagi justru menyulitkan anak dengan hutang yang tidak dibutuhkan. Ternyata orang tua bisa durhaka. Lalu bagaimana anak kalau orang tuanya durhaka? Kalau ini hidupnya di negara yang pemimpinnya seorang khalifah seperti Umar bin Khattab, orang tuanya dicambuk ini. Karena dulu ketika ada ayah durhaka kepada anaknya, si ayahnya dicambuk sama negara supaya si ayahnya ini sadar gitu. Karena dia sedang menyusahkan anaknya. Dia tuh zalim sama anaknya sehingga dicambuk. Jadi bukan cuma anak yang bisa durhaka. Cuman kan kita bukan negara Islam atau bukan negara di mana pemerintah peduli dengan yang kayak gini-gini. Ini dianggap masalah keluarga. Terus gimana dong? Maka sikap si anaknya untuk membatasi komunikasi bahkan pergi dari rumah menurut saya udah tepat. Gak perlu juga dia dengan dalil berbakti sama orang tua harus nurutin semua keinginan orang tua. Enggak. Berbakti hanya menjalankan hak orang tua, bukan berarti memenuhi semua keinginan orang tua. Kalau orang tuanya melakukan sebuah kejahatan, gak boleh diturutin. Kalau perlu, gak perlu dibayar utangnya. Biar dia belajar mengambil konsekuensi dari sikapnya, tanggung jawab dari sikapnya. Sekali dua kali dibayarin oke. Tapi ini udah berkali-kali, udah saatnya dibiarin. Biar dia mengambil konsekuensi dari perbuatannya. Makanya kalau kita baca ayat-ayat tentang berbakti orang tua di dalam Al-Quran, kata Allah di surah Al-Isra tuh, kalau kedua orang tua kamu, surat Luqman ya, memaksa kamu untuk syirik kepada Allah atau berbuat dosa, janganlah kamu nurut sama mereka. Tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Jadi kita tetap mengucapkan kalimat yang baik, tapi nggak harus mengikuti kemauan mereka. Itu masih masuk berbakti. Karena banyak orang yang takut daripada durhaka, Ustaz. Kamu gak durhaka kalau kamu gak nurutin keinginan buruk mereka. Durhaka kalau kamu tidak memenuhi hak mereka. Anak ini sudah memenuhi, diam-diam masih menafkahi. Cuman bab hutang dari bank keliling tadi itu perilaku buruk. Karena hari ini ada yang adiksi ya, karena mudah kan berhutang kan. Giliran bayar susah, nanti disita ini, disita itu. Pas disita viral, rame lagi, jadi playing victim lagi. Padahal dia ngutangnya tuh gampang banget, udah tahu bunganya gede berlipat-lipat. Ngutang 100.000 tiba-tiba jadi 5 juta. Bisa gitu kan dalam beberapa bulan saja. Itu berarti perilaku adiktif yang tidak boleh diturutin sama anaknya. Biarin dia tanggung sendiri konsekuensinya. Dimarahin kayak sama debt collector, diancam kayak, nanti lama-lama dia akan sadar. Kalau terus-terusan dimudahin, gak berubah-ubah. Gimana Ustaz kalau ngutangnya ke warung sebelah rumah? Setiap saya pulang ke rumah ditagih sama yang punya warung. Agak repot sih kalau ini. Kan gak mungkin gak kita bayar dari tetangga ya. Memang kadang-kadang orang tua juga harus dikasih materi yang keras sih. Jangan anak-anak terus juga durhaka, berbakti. Orang tuanya dong, biar adil. Kenapa semua ceramah hanya nyorotin anaknya, nggak orang tuanya? Karena yang ceramah orang tua. Makanya saya kadang-kadang mewakili anaknya. Jangan cuma mewakili orang tua doang kalau ceramah. Jangan cuma mewakili istri doang, jangan cuma mewakili suami doang. Harus adil. Karena semuanya juga ada tanggung jawabnya. Allahu a'lam. Menurut saya sih yang dilakukan sama saudara ini sudah benar. Dia pergi dari rumah, dia batasi komunikasi, tapi dia tetap menunaikan hak orang tuanya diam-diam. Ustaz mau tanya,